Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok chapter 9 dan 10 ingin mempresentasikan tentang chapter 9, yaitu Pay for Performance Theory and Evidence. Lalu chapter 10, Pay for Performance Type of Plans. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Lishan, terus ada Jennifer Joyce Yang, ada Maureen Ahyadi, sama ada Griselda Natalia. Jadi pertama-tama saya akan membahas menghubungkan strategi organisasi dengan manajemen kompensasi dan kinerja. Jadi pemberi kerja itu tuh ingin karyawannya bekerja dengan cara yang mengarah pada kinerja organisasi yang lebih baik. Nah, terus di tampilan 9.1 ini tuh menunjukkan bagaimana strategi organisasi itu merupakan kekuatan penuntun yang menentukan jenis perilaku karyawan apa yang dibutuhkan. Lalu ada tugas sumber daya manusia, ini adalah untuk merancang kebijakan dan praktik dan kompensasi termasuk dalam campuran ini. Ini tuh yang mengarahkan karyawan untuk berperilaku dengan cara yang pada akhirnya mendukung tujuan perusahaan. Terus setiap organisasi itu disadari atau tidak itu memiliki praktik sumber daya manusia yang dapat bekerja sama atau saling bertentangan dalam upaya menghasilkan perilaku karyawan yang positif. Nah, salah satu cara untuk melihat proses ini tuh terlihat dari tampilan 9.2 ini yang mengatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan untuk melakukan. Jadi keberhasilan itu biasanya itu bergantung pada menemukan orang yang memiliki kemampuan, itu pekerjaan utama, rekrutmen, seleksi, seleksi dan pelatihan. Nah, setelah orang-orang baik dipekerjakan, mereka tuh biasanya tuh perlu dimotivasi untuk berperilaku dengan cara yang membantu organisasi. Jadi bagian dari seleksi itu juga untuk mempekerjakan orang yang termotivasi sehingga segitiga itu berinteraksi satu sama lain. Seperti yang ditunjukkan oleh panah bercabang 3 di tengah tampilan 9.2 ini. Nah, terus di sini kan ada kompensasi. Nah, jadi gaji dan imbalan lainnya itu harus memperkuat perilaku yang diinginkan. Terus manajemen kinerja juga harus memastikan bahwa apa yang diharapkan dari karyawan dan apa yang diukur dalam tinjauan kinerja reguler, konsisten dengan apa yang dilakukan oleh praktik kompensasi. Dan yang paling penting dari semuanya itu budaya organisasi. Peraturan dan harapan informal yang terlihat jelas di perusahaan manapun, ini tuh harus mengarah kepada arah yang sama. Terus terakhir SDM itu perlu menetapkan kebijakan dan praktik yang meminimalkan kemungkinan pengganggu dari luar menghambat kinerja. Jadi kalau dilihat dari tampilan 9.2 ini, kompensasi itu tidak dapat melakukan semuanya sendiri. Jadi harus ubah perilaku dengan mengembangkan sistem kompensasi untuk menghargai atau motivasi perilaku itu. Nah, kalau misalkan belum memilih orang yang tepat, atau memberikan pelatihan atau pengembangan yang diperlukan, atau jika belum merancang pekerjaan dan budaya untuk memberikan kesempatan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan karyawan, biasanya itu bakal gagal. Terus yang selanjutnya ada perilaku apa yang diperkuat oleh kompensasi. Jadi yang pertama itu, kompensasi itu tuh harus cukup menarik untuk memungkinkan merekrut dan mempekerjakan karyawan potensial yang baik. Nah, terus yang kedua itu perlu memastikan bahwa kalau karyawan yang baik itu tetap tinggal di perusahaan, terus dapat
berkonsentrasi untuk membangun pengetahuan lebih lanjut dan mengembangkan keterampilan. Dan pada akhirnya kita tuh perlu menemukan cara untuk memotivasi karyawan agar berkinerja baik dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada motivasi melibatkan 3 elemen. Yang pertama itu apa yang penting bagi seseorang, yang kedua menawarkannya sebagai imbalan atas beberapa. Terus yang ketiga, yang terakhir itu perilaku yang diinginkan. Mengenai elemen pertama, yang penting bagi karyawan, data menunjukkan sebagian besar karyawan lebih menyukai sistem pembayaran yang dipengaruhi terutama oleh kinerja individu dan tingkat pasar. Dengan senioritas juga penting bagi sebagian orang. Namun untuk mempersempit preferensi karyawan tertentu, ada beberapa pekerjaan yang disebut kompensasi fleksibel. Kompensasi fleksibel ini didasarkan pada gagasan bahwa hanya karyawan individu yang tahu paket penghargaan apa yang paling sesuai dengan kebutuhan pribadi. Karyawan yang membenci risiko dapat memilih lebih banyak gaji pokok dan lebih sedikit gaji insentif. Trade-off antara gaji dan tunjangan juga bisa dipilih. Selanjutnya ada macam-macam teori motivasi. Yang pertama itu ada teori motivasi dari Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Maslow ini mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Bagi seorang pimpinan organisasi perlu mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Maslow merumuskan sebuah teori yang kemudian disebut dengan teori hierarki kebutuhan atau the need hierarchy model. Nah, hierarki ini tingkatan pertamanya itu ada kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Kebutuhan ini berhubungan dengan kelangsungan hidup dan pemeliharaan kehidupan manusia. Yang kedua itu ada kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia. Semua orang menginginkan keamanan, kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga butuh untuk berinteraksi dengan manusia lain. Terus kemudian ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan, dan rasa hormat dari orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan tertinggi dan kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk pelayanan sosial atau maupun meditasi. Terus kemudian yang ketiga ada teori motivasi Herzberg, didasarkan pada prinsip bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja memiliki hubungan independen satu sama lain. Beberapa faktor tertentu dapat dikaitkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor lain bertanggung jawab atas ketidakpuasan kerja. Herzberg mengelompokkan hal-hal menjadi faktor kepuasan dan faktor ketidakpuasan. Nah, ini faktor kepuasannya ada pengakuan, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab, peluang untuk maju, merasa penting. Faktor ketidakpuasannya itu terdiri dari kondisi kerja, gaji, kebijakan perusahaan, hubungan dengan kolega, pengawasan, dan juga hubungan dengan atasan. Kemudian selanjutnya ada teori harapan atau teori ekspektansi. Theory of Motivation dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Fromm ini mengemukakan bahwa orang-orang akan termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada Robin and Judge pada tahun 2008 mengatakan bahwa teori keadilan atau equity theory adalah ketika karyawannya maka karyawan akan tetap setia pada organisasi. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input hasil dirinya dengan rasio hasil input orang bandingan.
Kemudian ada teori penguatan atau reinforcement theory of motivation dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 dan rekan-rekannya. Teori ini didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang. Sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Kemudian ada goal setting teori, merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Goal setting teori didasarkan pada bukti yang berasumsi bahwa sasaran atau ide-ide akan masa depan atau keadaan yang diinginkan memainkan peran penting dalam bertindak. Yang terakhir, agency teori artinya itu membayar langsung dan memotivasi kinerja karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada, does compensation motivate behavior? Apakah orang bergabung dengan perusahaan itu karena sebuah gaji? Gaji merupakan salah satu imbalan yang lebih terlihat dalam keseluruhan proses rekrutmen. Biasanya tingkat gaji atau karakteristik sistem pembayaran itu akan mempengaruhi keputusan seorang kandidat itu sendiri untuk bergabung dalam sebuah perusahaan. Biasanya kandidat yang memiliki kemampuan tinggi akan memilih perusahaan karena mereka berpikir bahwa perusahaan itu akan mampu memberikan bayaran yang tinggi untuk kinerja mereka yang baik. Next. Nah, di sini ada kecocokan kepribadian kandidat dengan sistem penghargaan yang ada di sebuah perusahaan. Yang pertama di sini ada person characteristic. Orang yang dengan memiliki karakteristik materialistis itu biasanya relatif lebih peduli dengan tingkat gaji yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada karakteristik orang dengan rendah diri. Biasanya mereka lebih menginginkan organisasinya itu besar dan terdesentralisasikan dengan gaji kecil untuk kinerja. Yang ketiga ada pengambil risiko. Mereka ingin lebih banyak bayaran yang didasarkan pada kinerja. Karena biasanya pengambil risiko itu lebih banyak melakukan sesuatu tanpa memikirkan risikonya, sehingga pastinya mereka akan berharap untuk gaji yang lebih besar. Kemudian ada penghindar risiko. Mereka lebih ingin sedikit pembayaran berbasis kinerja. Dan yang terakhir itu ada individualis. Orang dengan karakteristik ini lebih ingin rencana pembayaran berdasarkan kinerja individu, bukan kinerja kelompok. Next. Selanjutnya, apakah orang tetap di perusahaan atau keluar karena gaji? Gaji itu dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam keputusan seseorang itu untuk tetap atau tinggal di perusahaan, sehingga dapat menyebabkan pergantian karyawan. Kompensasi atau gaji digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pekerja yang memiliki bakat yang langka. Contohnya itu, karyawan teknologi informasi yang biasanya sudah mulai langka akan dipertahankan oleh perusahaan dengan cara mengembangkan komponen pembayaran variabel untuk setiap proyek yang dikerjakan karyawan tersebut. Next. Selanjutnya, penghargaan yang dapat menjadi faktor untuk tetap tinggal di perusahaan. Di sini ada rewards that lead people to stay. Yang pertama di sini kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini ya artinya itu adalah kenikmatan kerja yang ada dalam perusahaan itu atau kenikmatan yang dirasakan oleh karyawan saat melakukan pekerjaan di perusahaan itu. Yang kedua di sini ada bayar dan manfaat atau self-explanatory.
Pembayaran dan manfaat yang diterima seseorang dalam bekerja di situ tuh pasti akan membuat seseorang itu ingin tetap tinggal di perusahaan jika sudah sesuai. Yang ketiga itu ada sosial. Sosial di sini berarti rekan kerja atau pemimpin, baik bawahan atau atasan itu menyenangkan. Yang keempat di sini ada komitmen organisasi, yaitu loyal. Dan yang terakhir ada prestis organisasi, hormat dengan perusahaan yang ada di industri lainnya. Next. Apakah karyawan lebih siap untuk mengembangkan keterampilan kerja karena gaji? Perusahaan membayar karyawan untuk mempelajari keterampilan baru yang diharapkan akan membantu meningkatkan kinerja karyawan tersebut di masa depan. Pembayaran berbasis keterampilan ini mungkin tidak akan meningkatkan produktivitas, tetapi dapat membantu karyawan untuk fokus pada keyakinan akan pentingnya kualitas dan menghasilkan produk dengan kualitas yang tinggi. Next. Selanjutnya di sini ada apakah karyawan akan berkinerja lebih baik dalam pekerjaan mereka karena gaji? Salah satu pandangan itu menyarankan, seperti yang telah kami tekankan bahwa menghubungkan gaji dengan kinerja itu terjadi melalui dua mekanisme, efek insentif dan efek penyortiran. Efek insentif ini berarti gaji dapat memotivasi karyawan saat ini untuk berkinerja lebih baik. Efek penyortiran ini berarti orang-orang menyortir diri mereka sendiri berdasarkan apa yang penting bagi mereka. Jadi, ketika perusahaan X itu membayar untuk kinerja, dan Anda tidak ingin bermain dengan aturan tersebut, yaitu bekerja lebih keras atau lebih cerdas untuk tampil lebih baik, Anda dapat memilah diri sendiri paling mudah dengan meninggalkan perusahaan X dan mencari perusahaan lain dengan aturan yang berbeda untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang-orang mengurutkan diri mereka itu ke dalam atau keluar organisasi itu berdasarkan preferensi untuk dibayar berdasarkan kinerja pribadi atau sesuatu yang lain. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, merancang rencana bayar untuk berkinerja. Model pembayaran kami menunjukkan bahwa efektivitas bergantung pada 3 hal, efisiensi, kesetaraan, dan kepatuhan. Dalam merancang sistem pembayaran, efisiensi di sini melibatkan 3 bidang umum yang menjadi perhatian. Yang pertama, strategi. Beberapa rencana bayar untuk kinerja begitu terfokus pada kuantitas kinerja sebagai ukuran sehingga kita melupakan kualitas. Sejumlah hal terjadi yang tidak konsisten dengan penekanan pada kualitas yang dituntut oleh organisasi-organisasi puncak. Rencana tersebut juga harus terhubung dengan baik dengan strategi dan tujuan sumber daya manusia. Jika elemen lain dari total rencana SDM kami diarahkan untuk memilih, memperkuat, dan memelihara perilaku pengambilan risiko, kami tidak menginginkan komponen kompensasi yang menghargai status quo. Yang kedua ada struktur. Manajer mendapatkan anggaran beberapa pelatihan tentang cara melakukan tinjauan dan mandat filosofis, membedakan bayaran untuk bintang relatif terhadap kinerja rata-rata atau berisiko kehilangan bintang. Selanjutnya yang ketiga ada standar. Secara operasional, kunci untuk merancang sistem pembayaran untuk kinerja bertumbuh pada standar. Secara khusus, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada tujuan. Karyawan melihat bahwa perilaku mereka mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada tindakan. Karyawan mengetahui ukuran apa seperti penilaian individu, tinjauan sejawat atas kinerja tim, ukuran keuangan perusahaan, dan lain-lain yang digunakan untuk menilai apakah kinerja cukup baik untuk mendapatkan pembayaran. Yang ketiga ada kelayakan.
Yang lain berpikir hanya manajemen puncak yang dapat melihat bagaimana keputusan mereka mempengaruhi laba. Yang terakhir ada pandangan. Banyak karyawan menjadi kecewa ketika mereka merasa telah bekerja lebih keras, tetapi kondisi ekonomi atau keputusan manajemen yang buruk berkonspirasi untuk memotong atau menghilangkan bonus. Boleh di next. Selanjutnya, merancang rencana bayar untuk berkinerja. Ekuitas atau keadilan. Tujuan desain kedua kami adalah untuk memastikan bahwa sistem tersebut adil bagi karyawan. Dua jenis keadilan menjadi perhatian bagi karyawan. Jenis pertama adalah keadilan dalam jumlah yang dibagikan kepada karyawan, lalu jenis kedua adalah karyawan mengharapkan keadilan prosedural. Yang terakhir ada kepatuhan. Sistem bayar untuk kinerja, kita harus mematuhi undang-undang yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu ada kasus chapter 9, itu tentang Burger Boy. Jadi analisa kasusnya itu yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi karyawan di Burger Boy ini tuh melakukan banyak sekali pekerjaan di luar bidang pekerjaannya dan tidak mendapatkan gaji tambahan. Lalu rumusan masalahnya itu bagaimana cara mengatasi permasalahan karyawan yang tidak puas karena merasa pekerjaan dan upahnya itu tuh tidak sebanding. Lalu dampaknya itu karyawan tuh menjadi mengeluh akan pekerjaannya karena merasa pekerjaan dan upah itu tidak sebanding. Lalu alternatif solusinya atasan itu harus dapat membagi job desk dengan baik dan jelas. Selain itu jika ada tugas atau pekerjaan di luar job desk, karyawan itu harusnya diberikan gaji tambahan atau bonus. Yang selanjutnya itu ada solusi terbaik, itu memberikan bonus kepada karyawan jika bekerja lebih dari jamnya atau jika melakukan banyak pekerjaan. Kesimpulannya itu karyawan akan merasa puas dengan pekerjaannya jika pembagian job desk itu sesuai dan upah yang didapatkan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama itu apa yang menjadi kendala di Burger Boy ini? Jadi kendalanya itu banyak pegawai yang tidak bekerja pada keahlian atau bidangnya, tuntutan dari atasan yang tidak memikirkan keterampilan pegawainya sehingga menuntut pegawainya untuk mengerjakan banyak hal padahal itu tuh bukan pekerjaan pegawai tersebut. Pegawai melakukan banyak pekerjaan, istirahat hanya sebentar, dan gaji yang tetap. Lalu pertanyaan yang kedua itu, berapa banyak dari masalah ini yang dapat dijelaskan oleh masalah kompensasi? Jadi menurut kelompok kami, hal tersebut itu tuh bisa diselesaikan dengan kompensasi. Para pegawai ini tuh mengeluh karena merasa melakukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan posisinya, tetapi mendapatkan bayaran tambahan. Akan lebih baik jika pegawai melakukan tugas tambahan, diberi uang bonus atau kompensasi agar pegawai merasa dihargai atas usahanya tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, berapa banyak masalah lain yang dapat dikurangi dengan rajin menggunakan hadiah selain gaji? Dari masalah lain yang ada, selain dengan gaji, karyawan itu bisa diberikan dengan kata ucapan terima kasih dan juga diberikan pujian, cuti tambahan, pengembangan karir, memberikan penghargaan, fasilitas kesehatan, memberikan berbagai bonus. Hal lain tersebut akan membuat karyawan merasa dihargai dan dapat membuat karyawan tetap betah dengan pekerjaannya. Lalu yang keempat, apakah jam kerja adalah hadiah? Apakah yang mungkin menjelaskan mengapa saya senang bekerja 20 jam per minggu tetapi Chuck tidak senang dengan 30 jam per minggu? Bagaimana jadwal dapat digunakan sebagai hadiah? Jam kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dapat dilaksanakan siang hari dan atau di dalam malam hari. Ia senang bekerja 20 jam seminggu karena tidak mengganggu pola makan dan tidur. Sedangkan Chuck tidak senang bekerja 30 jam dalam seminggu karena jadwal jam kerja
yang tidak teratur serta menangani banyak sekali pekerjaan dan membuat lelah, serta upah yang tidak sesuai. Jadwal dapat digunakan sebagai hadiah jika mendapatkan bonus tambahan atau diganti dengan cuti. Selanjutnya, terima kasih presentasi chapter 9 dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh chapter 10 mengenai pay for performance type of plans. Selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 10. Jadi, apa sih sebenarnya rencana bayar untuk kinerja? Jadi, banyak praktik kompensasi itu berbeda dikelompokkan di bawah nama pembayaran untuk kinerja. Contohnya aja kayak misalkan kita disuruh pada bulan Juni itu buat memotong rumput dan kita akan diberi $20. Nah, itu tuh rencana pembayaran untuk kinerja. Terus kita bisa lihat di sini, ini tuh dalam tampilan 10.1 ini tuh memberikan cara lain untuk mengklasifikasikan rencana pembayaran berdasarkan kinerja. Dalam hal ini, rencana pembayaran insentif atau variabel jangka pendek dan menunjukkan luasnya jenis rencana ini yang digunakan. Kayak contohnya ada any short term incentive plan, itu tuh biasanya digunakan sebanyak 99%, dan itu biasanya digunakan dalam jangka waktunya itu 12 bulan atau kurang. Terus yang selanjutnya ada seberapa banyak digunakan pay for performance. Jadi kayak kita udah lihat di tabel yang tadi, di tabel yang 10.1 itu kan menyediakan data tentang penggunaan rencana insentif jangka pendek, periode kinerjanya 12 bulan atau kurang dalam organisasi. Nah, kita tuh bisa lihat bahwa tadi tuh 99% organisasi yang disurvei itu menggunakan beberapa bentuk rencana insentif jangka pendek untuk setidaknya beberapa karyawan mereka. Dan juga sebagian besar itu memiliki beberapa rencana insentif jangka pendek. Jadi tuh penggunaan pembayaran variabel secara umum tuh telah meningkat. Terus ada hasil survei itu tuh menunjukkan bahwa pay for performance itu sangat banyak digunakan. Secara khusus itu 94% organisasi memiliki program pembayaran prestasi, 99% itu memiliki rencana insentif jangka pendek yang kayak tadi itu, terus 88% itu memiliki rencana insentif jangka panjang atau pembayaran berdasarkan pencapaian tujuan selama lebih dari 12 bulan. Terus yang selanjutnya, minat yang lebih besar dalam pembayaran variabel mungkin dapat ditelusuri ke dua tren. Yang pertama itu, meningkatnya persaingan dari produsen asing itu tuh memaksa perusahaan-perusahaan Amerika itu tuh untuk memangkas biaya atau meningkatkan produktivitas mereka. Nah, rencana pembayaran variabel yang dirancang dengan baik itu memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memotivasi kinerja yang lebih baik dan membantu memangkas biaya. Terus yang kedua, lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini tuh berarti bahwa para pekerja tuh harus bersedia menyesuaikan apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka akan melakukannya. Kayak ada teknologi baru, proses kerja baru, dan hubungan kerja baru. Nah, semua ini kan membutuhkan pekerja untuk beradaptasi dengan cara yang baru dan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Jadi kalau misalkan kayak hal ini terjadi, pekerja kan menghadapi kemungkinan PHK. Kalau misalkan kayak dia gagal nih untuk bergerak cepat, jadi pekerja kan menghadapi kemungkinan PHK dan pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk menghindari itu, para ahli kompensasi itu berfokus pada cara merancang sistem penghargaan sehingga pekerjaan
Sehingga para pekerja itu tuh bakal mampu dan bersedia untuk bergerak cepat ke pekerjaan yang baru dan cara baru melakukan pekerjaan yang sebelumnya dia udah lakuin gitu kan. Nah, kemampuan dan insentif untuk melakukan ini sebagian tuh datang dari sistem penghargaan yang lebih erat menghubungkan kepentingan pekerja dengan tujuan perusahaan. Terus selanjutnya ada peran penting promosi dalam bayar untuk kinerja. Jadi kalau misalkan dipromosi ke tingkat pekerjaan yang lebih tinggi, maka kenaikan gaji tuh karena promosi jauh lebih besar dari 3%. Terus bagi banyak karyawan, kinerja mereka tuh akan lebih dihargai dengan gaji yang lebih tinggi, lebih kuat melalui kinerja tinggi mereka yang mengarah ke promosi ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam organisasi mereka saat ini atau di dalam organisasi tempat mereka pindah. Lalu yang selanjutnya ada bayar untuk kinerja. Rencana pembayaran merit. Jadi sistem pembayaran prestasi itu menghubungkan kenaikan gaji pokok atau disebut kenaikan gaji berdasarkan prestasi dengan seberapa tinggi penilaian pada evaluasi kinerja. Nah, cuman sebagian organisasi itu menggunakan kisi peningkatan prestasi yang menentukan kenaikan gaji berdasarkan prestasi tidak hanya berdasarkan peringkat kinerja, tetapi juga berdasarkan posisi karyawan dalam kisaran atau tingkat tertentu. Yaitu seberapa dekat dengan minimum versus maksimum. Nah, posisi dalam kisaran ini ditangkap dengan baik oleh rasio perbandingan yang didefinisikan sebagai gaji karyawan dibagi dengan titik tengah kisaran gaji. Lalu yang selanjutnya ada bayar untuk kinerja, rencana insentif jangka pendek, atau berbasis individu. Ini tuh ada bonus merit alias bonus lump sum. Jadi bonus prestasi itu berbeda dari kenaikan gaji karena karyawan tuh menerima bonus akhir tahun yang tidak dimasukkan ke dalam gaji pokok. Nah, karena karyawan tuh harus mendapatkan kenaikan ini setiap tahun, peningkatan ini tuh dipandang kurang sebagai hak daripada sebagai pembayaran jasa. Hal ini juga memberi pengusaha cara untuk membuat gaji lebih bervariasi sesuai dengan variasi kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya gaji tetap yang dapat tumbuh dengan cepat melalui kenaikan gaji yang pantas. Terus kita bisa lihat di tampilan 10.6, bonus prestasi itu tuh bisa jauh lebih murah daripada pembayaran prestasi dalam jangka panjang. Jadi kita bisa lihat seberapa cepat gaji pokok itu naik di bawah rencana pembayaran jasa setelah hanya 5 tahun. Gaji pokok tuh hampir $14.000 lebih tinggi daripada yang ada di bawah rencana bonus prestasi. Jadi itu tidak mengherankan bahwa perusahaan yang sadar biaya melaporkan beralih ke bonus jasa. Juga nggak mengherankan bahwa karyawan tuh tidak terlalu menyukai bonus prestasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada penghargaan tempat individu. Penghargaan spot ini dilihat oleh banyak organisasi. Biasanya pembayaran ini diberikan untuk kinerja yang luar biasa. Seringkali ada pada proyek khusus atau untuk kinerja yang melebihi harapan sehingga layak mendapatkan bonus tambahan. Mekanisme sederhananya, setelah fakta seseorang dalam organisasi memberitahu manajemen puncak tentang kinerja yang luar biasa, jika perusahaan besar mungkin ada mekanisme formal untuk pengakuan ini, dan mungkin ada beberapa pedoman tentang ukuran penghargaan yang dinamakan demikian karena seharusnya diberikan on the spot. Kemudian yang ada paket insentif individu.
Rencana ini berbeda dengan pembayaran merit dan lamsam karena mereka menawarkan janji pembayaran untuk beberapa tingkat kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, menawarkan insentif keuangan kepada siswa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik benar-benar berhasil. Siswa-siswa ini akhirnya memiliki rata-rata poin kelas tahun pertama dan kedua yang lebih baik. Kemudian ada 4 kategori umum rencana. Yang pertama, sistem insentif yang paling sering ditetapkan adalah sistem straight penentuan tingkat didasarkan pada unit produksi per periode waktu dan upah bervariasi secara langsung sebagai fungsi dari tingkat produksi. Keuntungan utama dari sistem jenis ini adalah mudah dipahami oleh pekerja dan mungkin akibatnya lebih mudah diterima daripada beberapa sistem insentif lainnya. Kemudian yang kedua, dua rencana yang relatif umum menetapkan standar berdasarkan waktu per unit dan mengikat insentif langsung ke tingkat output. Jam standar dan rencana BDAUX adalah umum untuk rencana yang menetapkan tingkat insentif berdasarkan penyelesaian tugas dalam beberapa periode waktu yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, ada dua rencana yang termasuk dalam sel 3 menyediakan insentif variabel sebagai fungsi produksi per periode waktu, baik rencana Taylor dan rencana Merrick, memberikan tarif persatuan yang berbeda, tergantung pada tingkat produksi relatif terhadap standar. Kemudian yang terakhir itu ada 3 rencana yang termasuk dalam sel 4. Insentif variabel yang terkait dengan standar di waktu per unit produksi. 3 rencana termasuk metode Hasley, 50 rencana Rowan, dan rencana Gann. Kemudian ada metode Hasley 50-50 ini mendapatkan namanya dari pembagian bersama antara pekerja dan majikan dari setiap penghematan dalam biaya. Kemudian ada rencana Rowan. Rencana ini tuh mirip dengan rencana Hasley di mana pemberi kerja di tabungan yang dihasilkan dari pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu kurang dari waktu standar. Kemudian ada rencana Gann. Rencana ini berbeda dari rencana Hasley dan Rowan. Dalam hal waktu standar, suatu tugas sengaja ditetapkan pada tingkat menyelesaikannya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari paket insentif individual. Keuntungannya itu yang pertama ada dampak substansial yang meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan pendapatan pekerja. Yang kedua, pengawasan langsung mempertahankan tingkat keluaran yang wajar daripada waktu pembayaran yang kurang. Yang ketiga, dalam kebanyakan kasus, sistem pembayaran berdasarkan hasil jika disertai dengan pengukuran organisasi dan kerja yang lebih baik, memungkinkan biaya tenaga kerja diperkirakan lebih akurat daripada pembayaran kurang waktu. Ini membantu pengendalian biaya dan penganggaran. Kemudian kekurangan dari paket insentif individual ini, yang pertama konflik yang lebih besar mungkin akan muncul antara karyawan yang berusaha memaksimalkan output dan manajer yang khawatir tentang tingkat kualitas yang memperburuk. Yang kedua, upaya untuk memperkenalkan teknologi baru mungkin ditentang oleh karyawan yang khawatir tentang dampaknya terhadap standar produksi. Terus yang ketiga ada berkurangnya keinginan karyawan untuk menyarankan metode produksi baru karena takut akan peningkatan standar produksi berikutnya. Kemudian meningkatkan keluhan bahwa peralatan tidak dirawat dengan baik menghambat upaya karyawan untuk mendapatkan insentif yang lebih besar. Meningkatkan turnover di antara karyawan baru yang dihambat oleh keengganan pekerja berpengalaman untuk bekerja sama dalam pelatihan kerja. Kemudian yang terakhir ini meningkatnya tingkat ketidakpercayaan antara
pekerja dan manajemennya. Contoh dari rencana insentif individu itu misalnya JetBlue menyetorkan $400 ke rekening penggantian biaya kesehatan karyawan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas seperti program berhenti merokok atau mengikuti kontes Ironman. Secara umum, insentif kesehatan sedang meningkat 57% perusahaan menggunakannya pada 2009, sementara lebih dari 80% diperkirakan akan menggunakannya tahun ini. 30 mungkin kesuksesan terlama dengan insentif individu. Sejak sebelum Perang Dunia I, milik sebuah perusahaan bernama Electric. Bayar untuk kinerja, rencana insentif jangka pendek atau berbasis tim. Ketika kita menjauh dari insentif individu dan mulai berfokus pada orang-orang yang bekerja sama, kita biasanya beralih ke rencana insentif tim atau kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada comparing group and individual incentive plan. Insentif individu dapat dikatakan lebih menghasilkan peningkatan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan insentif kelompok, karena insentif kelompok itu perubahan dari insentif individu dapat menjadi keuntungan dalam menghasilkan penurunan keluhan dan peningkatan produk yang cukup dramatis. Next. Di sini ada panduan rencana memilih paket insentif kelompok atau individu. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja. Memilih individual jika pencapaian tugas tidak tergantung pada kinerja orang lain. Memilih kelompok apabila outputnya upaya dari kolaboratif kelompok yang tidak dapat dinilai secara individu. Yang kedua ada adaptasi organisasi. Perusahaan dapat memilih paket individual apabila kinerja individu stabil serta metode produksi dan bauran tenaga kerja relatif konstan. Dapat memilih kelompok jika standar kinerja untuk individu berubah untuk memenuhi tekanan lingkungan pada organisasi yang relatif konstan, serta metode produksi dan campuran tenaga kerja harus beradaptasi untuk mengubah tekanan. Next. Yang ketiga itu ada komitmen organisasi. Perusahaan dapat memilih paket individual apabila komitmen organisasi itu paling kuat pada profesi individu atau atasan dan supervisor dipandang sebagai standar kinerja yang tidak bias dan mudah terlihat. Memilih kelompok apabila komitmen tinggi terhadap organisasi yang dibangun di atas komunikasi yang baik tentang tujuan organisasi dan standar kinerja. Yang terakhir ada status serikat. Dapat memilih individual jika statusnya non-serikat. Serikat pekerja mempromosikan perlakuan yang sama, persaingan antar individu menghambat semangat persaudaraan. Dapat memilih kelompok jika statusnya serikat atau non-serikat. Serikat pekerja kurang menentang rencana yang mendorong kekompakan unit perundingan, dan mendistribusikan penghargaan secara merata di seluruh kelompok. Next. Selanjutnya di sini ada paket insentif grup besar. Terdapat dua jenis rencana untuk memberi insentif pada kelompok besar. Yang pertama, itu ada gain sharing plans, menggunakan ukuran operasi untuk mengukur pertunjukan. Kedua, menggunakan profit sharing plans dengan ukuran keuangan. Next. Gain sharing plan. Gain sharing plan ini merupakan jenis skema yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dengan meningkatkan saham finansial dan emosional karyawan dalam keberhasilan bisnis. Di sini terdapat 3 formula gain sharing.
Yang pertama ada Scanlon Plan. Ini dirancang untuk menurunkan biaya tenaga kerja tanpa menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Insentif diturunkan sebagai fungsi rasio antara biaya tenaga kerja dan nilai penjualan produksi. Contoh dari Scanlon Plan adalah bonus $50.000 tidak akan didistribusikan sepenuhnya untuk tenaga kerja, melainkan 25%-nya itu untuk perusahaan, sedangkan 75%-nya lagi untuk tenaga kerja. Yang kedua di sini ada Raker Plan. Rasio dihitung yang menyatakan nilai produksi yang dibutuhkan untuk setiap dolar dari total tagihan upah. Yang ketiga ada ImproShare. Merupakan bentuk keuntungan yang berfokus pada berbagi keuntungan produktivitas fisik dengan karyawan. Next. Selanjutnya, Profit Sharing Plan. Merupakan kesepakatan untuk membagi keuntungan dari suatu usaha yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan ongkos produksi atau operasional, sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih. Rencana penghasilan dengan risiko. Dalam rencana pembagian risiko, gaji pokok dikurangi dengan jumlah tertentu relatif terhadap tingkat yang akan ditawarkan dalam rencana berbagi sukses. Next. Group Incentive Plans, Advantage and Disadvantage. Advantage dari Group Incentive Plans ini, yang pertama adalah dampak positif pada kinerja organisasi dan individu sekitar 5% hingga 10% per tahun. Yang kedua, lebih mudah mengembangkan ukuran kinerja daripada rencana individu. Yang ketiga, menandakan bahwa kerjasama, baik di dalam maupun antar kelompok, merupakan perilaku yang diinginkan. 4. Kerja tim bertemu dengan dukungan antusias dari sebagian besar karyawan. Yang kelima, dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Next. Kemudian ada disadvantage dari group incentive plans. Yang pertama, line of sight mungkin berkurang, yaitu karyawan mungkin akan merasa lebih sulit untuk melihat bagaimana kinerja individu mereka mempengaruhi pembayaran insentif mereka. Yang kedua, dapat menyebabkan peningkatan pergantian di antara individu berkinerja terbaik yang putus asa karena mereka harus berbagi dengan kontributor yang lebih rendah. Yang ketiga, meningkatkan risiko kompensasi kepada karyawan karena stabilitas pendapatan yang lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, Employee Stock Ownership Plans. Beberapa perusahaan percaya bahwa karyawan dapat dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dengan cara lain melalui rencana kepemilikan saham karyawan. Tempat-tempat seperti PepsiCo, Lincoln Electric, DuPont, Coca-Cola, dan lainnya tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi dan diharapkan dapat mempengaruhi kinerja. Untuk tujuan ini, karyawan memiliki 28% saham di Lincoln Electric, di Worthington Industries, pemain baja yang sering dipuji industri karyawan, menambah upah sebesar 40 hingga 100% antara bagi hasil dan kepemilikan saham. Employee Stock Ownership Plans berdampak kecil pada produktivitas atau laba. 90 kritikus ESOP berpendapat bahwa perusahaan tidak menggunakan program ini secara efektif. Jika lebih banyak perusahaan akan menggabungkan ESOP dengan penetapan tujuan yang tinggi, peningkatan komunikasi karyawan dengan manajemen, dan lebih banyak lagi partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh karyawan, mungkin ESOP akan memiliki hasil yang lebih positif. Selanjutnya, boleh di next.
Selanjutnya ada rencana kinerja atau bagian kinerja dan unit kerja. Rencana kinerja biasanya menampilkan tujuan kinerja perusahaan untuk 3 kali tahun di masa depan. Mereka didorong oleh pendapatan finansial atau ukuran pengambilan dan mereka membayar untuk memenuhi atau melampaui tujuan tertentu. Selanjutnya boleh di next. Selanjutnya ada Broad-Based Option Plans atau BBOP, adalah hibah saham. Perusahaan memberi karyawan saham atas periode waktu yang ditentukan. Kekuatan BBOP adalah keserbagunaannya, bergantung kepada cara mereka didistribusikan kepada karyawan. Mereka dapat memperkuat penekanan kuat pada kinerja atau budaya kinerja, atau menginspirasi komitmen yang lebih besar dan retensi atau budaya kepemilikan karyawan. Ada bukti yang berkembang bahwa efek insentif dari BBOP relatif kecil dan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan. Misalnya, Starbucks memiliki program hibah saham disebut Beanstalk, dan semua karyawan yang bekerja minimal 500 jam per tahun hingga tingkat wakil presiden memenuhi syarat atau partisipasi berbasis luas. Jika perusahaan tujuan kinerja tercapai, maka semua karyawan menerima hibah saham yang sama senilai suatu tempat antara 10 dan 14% dari penghasilan mereka. Hibah rompi 20% setiap tahun dan opsi berakhir 10 tahun setelah tanggal hibah. Program ini ada untuk mengirim sinyal yang jelas bahwa semua karyawan, terutama 2/3 yang paruh waktu, adalah mitra bisnis. Upaya untuk menciptakan budaya kepemilikan ini adalah dipandang sebagai alasan utama Starbucks memiliki omset yang hanya sebagian kecil dari biasanya omset tinggi di industri retail. Boleh di next. Selanjutnya ada combination plans atau mixing individual and group. Tujuannya adalah untuk memotivasi perilaku individu dan untuk menghasilkan bahwa karyawan bekerja bersama-sama jika diperlukan untuk mempromosikan tujuan tim dan perusahaan. Kombinasi ini program dimulai dengan standar individu, misalnya penilaian kinerja, jumlah output, dan ukuran kelompok, misalnya seperti laba dan pendapatan operasional. Tingkat pembayaran variabel tergantung pada seberapa baik kinerja individu dan seberapa baik perusahaan atau divisi atau unit bisnis strategis. Melakukan langkah-langkah makro, misalnya seperti laba. Boleh di next. Does variable pay, short-term and long-term incentive improve performance result? Rencana pembayaran untuk kinerja variabel atau insentif jangka pendek dan insentif jangka panjang tampaknya memiliki dampak positif pada kinerja jika dirancang dengan baik. Perhatikan bahwa kami telah memenuhi syarat untuk pernyataan kami bahwa rencana pembayaran variabel dapat efektif jika dirancang dengan baik. Terlalu sering meskipun rencana tersebut memiliki pembayaran yang terlalu kecil untuk pekerjaan yang diharapkan. Tujuan yang tidak dapat dicapai atau terlalu mudah. Metrik yang ketinggalan zaman atau tidak akurat atau bahkan terlalu banyak metrik sehingga sulit untuk menentukan apa yang penting. Masalah yang sangat berbeda adalah bahwa pembayaran cukup besar untuk kinerja tinggi, tetapi perilaku yang diambil untuk mencapai aspek kinerja tertentu menyebabkan masalah besar. Dengan demikian, rencana pembayaran insentif kadang-kadang digambarkan sebagai pengambilan tinggi, tetapi rencana berisiko tinggi. Ketika mereka salah besar. Selanjutnya akan membahas kasus chapter 10 mengenai Pay at Delta and American Airlines, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kasus chapter 10, Pay at Delta and American Airlines. Analisa kasusnya, identifikasi masalah, itu dua perusahaan maskapai penerbangan American Airlines dan Delta menyediakan informasi tentang upah pokok
dan pembagian keuntungan yang dibagi berdasarkan senioritas atau berdasarkan tingkat jabatan. Kemudian rumusan masalah, bagaimana cara menemukan motivasi dengan adanya pembagian upah keuntungan berdasarkan senioritas. Dampaknya, dampak positif motivasi dan produktivitas karyawan yang tinggi didapat pada saat pembagian keuntungannya besar. Dampak negatifnya kalau pembagian upahnya kecil akan berpengaruh pada motivasinya. Selanjutnya, alternatif solusi, perusahaan harus bijaksana dalam membagi upah. Solusi terbaiknya, membuat karyawan sadar akan pentingnya jabatan karena semakin tinggi jabatan akan mempunyai tanggung jawab yang besar, maka wajar saja kalau profit sharing-nya lebih besar di jabatan yang tinggi. Kesimpulannya, pembagian upah ini harus tepat waktu dan berdasarkan jabatan. Karena semakin tinggi jabatan akan mempunyai tanggung jawab yang besar, jadi mereka layak mendapatkan yang lebih. Pembagian upah juga harus dilakukan dengan tepat waktu agar memotivasi karyawan agar bisa bekerja produktif, dan perusahaan akan mencapai tujuannya secara maksimal. Pertanyaan yang pertama, itu pentingnya upah pokok relatif dapat terhadap pembayaran variabel bagi hasil. Upah pokok atau gaji penting karena gaji merupakan hak pokok karyawan saat bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Sedangkan insentif lebih mengarah ke fungsi motivasi atau perangsang karyawan untuk bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Nominalnya juga dipertimbangkan berdasarkan prestasi dan upah pokok karyawannya. Pentingnya upah pokok adalah untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Kemudian yang kedua, kemungkinan dampak perilaku bagi hasil dalam kasus ini dengan asumsi pembayaran didasarkan pada pendapatan bersih organisasi secara keseluruhan. Beberapa dampak mungkin positif atau negatif. Apa penilaian Anda tentang penggunaan bagi hasil, mengingat apa yang telah kami katakan tentang kapan harus menggunakan alat kompensasi itu? Menurut kelompok kami ini, profit sharing merupakan suatu sistem membagikan keuntungan bisnis kepada para pekerja, baik diberikan dalam bentuk tunai atau ditunda sampai batas waktu tertentu dalam bentuk saham. Mungkin yang diterapkan oleh maskapai ini adalah profit sharing tipe distribution plan, di mana perusahaan membayar setiap profit dalam bentuk tunai pada setiap periode hitungan. Dampak positif dari profit sharing ini bisa meningkatkan semangat dan produktivitas para karyawan. Dampak negatif dari profit sharing ini, kalau misalnya profitnya kecil, maka karyawan merasa kecewa dan pastinya berpengaruh terhadap keproduktivitasan. Dan motivasinya juga menjadi menurun. Yang ketiga, seberapa penting senioritas dalam situasi ini? Haruskah pentingnya lebih atau kurang? Dan mengapa? Menurut kelompok kami, senioritas di dalam hal ini penting karena kan semakin tinggi jabatan pasti lebih banyak tanggung jawabnya. Jadi pasti layak mendapatkan hasil yang lebih juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah maskapai ini membayar untuk akuisisi keterampilan? Data apa yang Anda miliki untuk mendukung posisi Anda? Haruskah perolehan keterampilan dihargai? Jawabannya itu ya. Maskapai ini membayar akuisisi untuk keterampilan dari pilotnya berdasarkan pengalaman mereka bekerja di maskapai tersebut. Jika dilihat dari tabel pilot yang memiliki experience, lebih lama perusahaan akan membayar lebih tinggi dibandingkan pilot dengan yang baru memiliki pengalaman 2 tahun. Perusahaan harus menghargai keterampilan yang dimiliki oleh seluruh pilot tersebut, karena pekerjaan mereka tidaklah mudah dan proses untuk menghasilkan keterampilan tersebut pasti tidak mudah, sehingga perusahaan harus menghargainya. Nomor 5, apakah Anda memiliki prediksi tentang daya tarik dan retensi untuk setiap perusahaan? Menurut kelompok kami, kedua perusahaan ini harus melakukan retensi karyawan untuk mempertahankan karyawan yang memiliki potensial tinggi. Jika perusahaan menerapkan retensi, maka angka turnover untuk karyawan dapat ditekan. Pertanyaan nomor 6, apakah lingkungan eksternal mempengaruhi jawaban Anda? Lingkungan eksternal bisa saja berpengaruh karena perubahan lingkungan bisnis eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, di antaranya politik dan hukum,
kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan sosial dan budaya. Pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok, dampak barang substitusi, serta intensitas persaingan dalam. Kalau adanya perubahan dalam hukum, pasti ketentuan kompensasi dan pembagian upah dalam perusahaan juga bisa berubah. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.